Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Novitasari dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Diponegoro Madura. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berbakat. Baik, sebenarnya anak berbakat itu seperti apa sih? Jadi, menurut pendekatan yang lebih inklusif, yang dimaksudkan dengan anak berbakat adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan kreativitas, sosial emosional, dan motivasi, serta memiliki keunggulan dalam suatu bidang atau lebih dari satu bidang, seperti pada bidang musik, bidang seni, sastra, sehingga dibutuhkannya layanan khusus dalam pendidikan anak berbakat. Baik, setelah kita di awal sudah mengetahui bagaimana definisi anak berbakat, sekarang apakah ada resiko yang bisa dialami oleh anak berbakat? Ya, tentunya ada faktor resiko yang bisa dialami oleh anak berbakat, yaitu anak berbakat memiliki faktor resiko dalam berhubungan dengan orang lain. Karena kecerdasan anak berbakat atau intelektual anak berbakat yang tinggi membuat mereka sulit berkomunikasi terhadap teman-temannya karena kemampuan mereka lebih dari anak sebayanya. Lalu, faktor risiko yang lain adalah anak berbakat kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar karena mereka cenderung mandiri, serta mereka merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Lalu faktor risiko selanjutnya yang bisa dialami oleh anak berbakat, yaitu anak berbakat cenderung terkadang tidak disukai oleh teman-teman sebayanya karena anak berbakat mempunyai standar yang tinggi serta memiliki sifat yang perfeksionis. Nah, sekarang asesmen pada anak usia dini. Sebelumnya, asesmen itu apa sih? Ya, asesmen adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi terkait tentang perkembangan anak usia dini atau peserta didik dengan menggunakan alat yang sesuai dengan program pendidikan di sekolahnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi asesmen, selanjutnya bagaimana teknik asesmen yang bisa digunakan untuk anak berbakat, yaitu menggunakan tes yang di dalam tes tersebut pelaksanaannya berupa formal dan informal. Seperti dicontohkan dengan tes dalam pelaksanaan informal, yaitu tes tersebut dari hasil prestasi anak di sekolah. Lalu dicontohkan dalam pelaksanaan tes formal biasanya dilakukan tes seperti observasi, kuesioner, serta wawancara. Nah, prosedur yang digunakan pada asesmen formal bisa melalui dua cara, yaitu individu dan kelompok dengan menggunakan alat sesuai dan terstruktur melalui pelaksanaan sesuai prosedur formal dengan adanya pengujian validasi di dalamnya. Nah, dengan prosedur asesmen informal. Nah, pada prosedur asesmen informal ini bisa dalam bentuk tes, seperti dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Dalam prosedur asesmen informal ini tidak perlu adanya pengujian validasi, namun pengujian bisa dilakukan oleh guru tersebut. Nah, lalu bagaimana penanganan untuk anak berbakat? Di sini bisa kita mulai dengan orang terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga. Di sini sikap orang tua sangat mempengaruhi bagaimana anak tumbuh dan berkembang, yaitu dengan memberikannya kebebasan namun tidak lupa akan tanggung jawab anak tersebut. Lalu sikap menghormati orang tua dan saling menghargai sesama, di mana menghargai keunikan serta percaya terhadap kemampuan anak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kedekatan emosional, di mana anak akan merasa dihargai dan diterima di dalam keluarga tersebut. Nah,
Yang kedua adalah sekolah, di mana anak berbakat tidak hanya membutuhkan guru yang cerdas saja, namun anak berbakat juga perlu guru yang memahaminya dan bisa menangani atas keberbakatannya. Anak berbakat memerlukan pendidikan yang diferensiasi, yaitu sesuai dengan minat serta intelektualnya. Dengan adanya pengembangan kurikulum yang berbeda, dapat memunculkan prestasi serta karya-karya mereka. Nah, lalu bagaimana penanganannya di dalam lingkup masyarakat? Yang pertama, dengan memberikan kebebasan berkreasi, berkarya, dan memberikan kesempatan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Lalu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan penuh toleransi. Lalu yang ketiga, mendukung anak berbakat. Nah, dengan memfasilitasi anak berbakat akan menciptakan karya-karya yang baik. Setelah kita mengetahui bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus yang bisa kita awali mulai keluarga, sekolah, dan masyarakat, nah, tentunya perlunya adanya kerjasama dari ketiganya untuk menciptakan, mendukung, dan mengusahakan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak berbakat. Nah, sekian pemaparan materi saya mengenai anak berbakat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.